Yo 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 yo, balik lagi sama gua Idol Horror. Jadi di video kali ini gua mau nyeritain tentang pengalamannya sebut aja namanya Kipli dan dua temannya selagi waktu mencari ikan di sungai. Dan katanya mereka diganggu sama suara aneh dan macam-macam. Oke, sebelum masuk videonya jangan lupa klik subscribe agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Udah ya, skuy ke video. Pada tahun 2020 di Kalimantan Timur, di sebuah pedesaan, dan di situ ada aliran sungai yang besar dan banyak ikannya, dan biasa juga orang desa mandi di situ. Singkat cerita, si Kipli dan dua temannya, oh ya sebut aja temannya ini namanya Ilham dan Tora, mereka tiga ingin mandi sungai, dan mereka tiga jalanlah ke sungai itu. Dan sesampainya di sana, tiba-tiba si Ilham bilang, airnya jernih nih, nyelam yuk ntar malam. Iya loh, ayo gas lah. Iya, ayo gas. Ntar malam kalian berdua datang aja ke rumahku habis maghrib, oke? Tora dan Ilham pun mengiyakan. Udah kan tuh, mereka bincang-bincang dan mereka pun mandi. Dan selesai mandi, pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, sholat maghrib pun sudah selesai. Benar aja, Tora dan Ilham sudah datang ke rumahnya si Kipli. Dipanggil lah tuh si Kipli. Pli, udah siap gak lu? Udah, ayo gaskan kue. Berangkatlah mereka pukul 7 lewat. Awal-awal perjalanan melewati kampung-kampung sambil bercanda-bercanda. Dan akhirnya sampai sungai, karena jarak sungai sama perkampungan itu tidak terlalu jauh. Sesampai di sungai itu, mereka berunding tuh kemana mereka harus jalan, apakah ke hulu ataukah ke hilir. Dan di sini si Ilham bilang kalau ikan itu banyaknya di hilir. Sontak si Kipli dan Tora pun mengiyakan, dan mereka memutuskan ke hilir. Jalan-jalan sambil cari ikannya kan tuh. Lumayan nih di sini dapatnya, lumayan. Dan posisi mereka itu Kipli di belakang, Ilham di tengah, Tora di depan. Sambil jalan sambil nyari ikan, tiba-tiba si Kipli dengar dari semak-semak kayak ada yang manggil dia. Udahlah, dia cuekin aja karena sudah agak jauh ketinggalan dari Ilham dan Tora. Singkat cerita, mereka pun udah jauh dari perkampungan, dan di sini mereka kedinginan, menggigil. Dan Tora di depan pun bilang, Wih, di depan tuh ada pasir, kita buat api di situ aja ya. Kipli dan Ilham pun mengiyakan karena mereka juga kedinginan. Mereka buatlah api di situ, dan mereka pun bakar-bakar ikan di situ. Sehabis bakar ikan, mereka dikagetkan dengan arah senter Kipli yang menuju arah mata yang menyala. Di situ mereka kira itu adalah babi hutan, dan si Tora ngambil senter dan nyenter juga. Ternyata itu bukan babi, ternyata itu adalah kerbau. Mereka di sini takut, cuman mereka hiraukan aja lah kerbau itu.
Dan mereka duduk lagi sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa untuk menghilangkan keheningan gara-gara melihat kerbau tadi. Dan di sini Tora bilang, Jangan ketawa terus, nanti mereka juga ikutan ketawa. Hehehe. sontak Ilham dan Kipli pun terdiam. Merinding di sini Kipli dengarnya. Dan benar aja, belum beberapa menit dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari seberang sungai dalam hutan ada terdengar suara orang mukul kayu kencang banget. Dan ini udah jam setengah 12, mana mungkin orang kerja jam segitu. Di sini mereka cuma bisa tatap-tatapan, sudah ketakutan mereka di situ. Dan si Ilham ini yang lebih penakut, dia ya orangnya penakutan. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba suara yang tadinya jauh sekarang dekat, cuman di pinggir sungai itu aja. Di sini mereka ketakutan bukan main. Si Ilham hampir nangis gara-gara ketakutan. Dan si Ilham bilang, udah, ayo kita pulang aja yuk, ayo. Si Tora dan Kipli pun mengiyakan karena mereka juga takut. Mereka pun beres-beres dan sambil terburu-buru. Oke lah, sudah selesai beres-beres, mereka pun cepat-cepat jalan meninggalkan tempat itu. Di pertengahan jalan, mereka kaget. Tiba-tiba di depan mereka ada kerbau yang tadi, dan di sini mereka tambah takut. Dan mereka memilih melewati kerbau itu lewat semak-semak. Udah tuh kerbau itu dilewatin, udah jauh dari kerbau, udah jauh. Dan tiba-tiba di sini Kipli minta stop karena di depan mereka ada burung hantu. Dan di sini Kipli mau menangkap burung hantu tersebut. Pas dia lagi mau menangkap burung hantu tersebut, tiba-tiba Tora dari belakang ngomong, sehingga si Kipli nengok. Dan pas Kipli nengok lagi ke depan, burung hantu itu udah hilang, terbang. Kesal lah tuh si Kipli sama si Tora. Udah tuh mereka lanjutin jalan lagi. Udah tuh kan mereka lanjutin jalan-jalan. Dan sekarang memasuki hutan kopi. Dan di sini lumayan jauh, bisa sampai pedesaan. Dan mereka harus memakai jalan ini karena kalau lewat air akan lebih dingin. Makanya mereka memutuskan lewat jalan kopi tersebut. Dan di sini kalian tahu apa yang terjadi. Udah tuh mereka jalan-jalan melalui hutan kopi, dan di sini bulan begitu terang sekali sehingga mereka jadi lebih agak enakan jalannya, agak terang. Jalan. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka merinding karena di situ suara burung hantunya itu banyak, dan suara mereka itu ngelilingin mereka. Dan di sini mereka merinding ketakutan. Dan di sini Kipli bilang, Udah, jalan aja. Jangan lupa baca doa. mereka jalan sambil nunduk, sambil melihat jalan. Bunyi burung hantu itu pun masih kedengaran di atas. Mereka terus bersuara, terus sampai akhirnya mereka pun sampai di gang hutan kopi dan sampai dekat perkampungan. Udah tuh suara itu hilang dan mereka pun sampai perkampungan. Dan di sini mereka merasa agak lega karena udah ada di perkampungan. Dan mereka inisiatif untuk berjalan lagi, tidak main istirahat. Mereka jalan menuju pulang. Udah tuh sampai di rumah Kipli, mereka bagi hasil tangkapan dan mereka pulang ke rumah masing-masing.
Oke guys, kayak mana tuh ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan di sini kita dapat pelajaran ya, bahwa kalau di hutan kita itu jangan sompral atau bercanda itu berlebihan ya. Kita ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Oh iya, kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa kirim ke Instagram gua. Ntar gua ceritain. Oke? Oke guys, sebelum kita berpisah, gua mau ngingetin kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke? See you next video.